Shalom, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam program Word from Heaven. Di dalam Matius pasal 5 ayat 11 dan 12, bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, dia berkata demikian, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Dalam bagian terakhir khotbah 9 sabda bahagia, Yesus berkata, penganiayaan mestinya membuat kita bersukacita dan bergembira. Apa kita tidak salah membaca perkataan Yesus yang seperti ini? Sebab yang kita lihat dan kita saksikan justru hal sebaliknya. Orang-orang protes, menolak, dan meminta keadilan pada saat mereka dianiaya. Bukankah beberapa minggu lalu di Amerika, orang berdemonstrasi di jalan-jalan karena protes terhadap penganiayaan yang dilakukan polisi kepada George Floyd, sehingga menyebabkan kematian. Artinya, ajaran Yesus yang sangat bertentangan dengan tindakan manusia masa kini. Jangankan bersukacita dan bergembira, yang terjadi adalah protes dan balas dendam atau balas menganiaya. Sebenarnya, jika mengacu pada khotbah sabda bahagia, Yesus menjelaskan kenapa kita patut bersukacita dan bergembira jika karena Yesus kita dianiaya. Alasannya ialah karena upahmu besar di surga. Setelah kita menanggung aniaya dan tidak kehilangan iman kita pada Yesus. Coba perhatikan dialog Saulus dengan Yesus pada saat Saulus pergi ke Damsyik untuk menangkap dan menganiaya orang-orang percaya. Saat itu Saulus tersungkur di tanah karena cahaya yang sangat terang menyinari sekelilingnya. Tiba-tiba muncul suara dari langit dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu adalah suara Yesus. Yesus tidak berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya jemaatku?" Tapi Yesus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Artinya, pada saat kita dianiaya, sesungguhnya Yesuslah yang sedang dianiaya oleh mereka. Kitalah tubuh jasmani Yesus di bumi sekarang ini. Apa yang orang-orang lakukan dan katakan kepada kita, itu yang sedang mereka lakukan dan katakan kepada Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berjanji untuk membagikan upahnya dengan kita di sorga. Yesus akan membagikan kemuliaan dan hormat kepada mereka yang telah menderita aniaya dan rasa malu demi namanya. Paulus di kemudian hari berkata di dalam Roma 8 ayat 17, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika fokus kita pada upah besar di sorga dan bukan pada penganiayaannya,
maka kita bisa bersukacita dan bergembira saat orang mengejek dan menghina iman percaya kita kepada Yesus. Berdoalah, minta Roh Kudus memberi kekuatan dan pengertian sehingga saudara bisa tetap bertahan dan bergembira sekalipun saudara mengalami aniaya, jika itu diizinkan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada kalanya kami menghadapi tantangan, aniaya, penghinaan karena iman percaya kami kepada Kristus. Beri kami hati yang mengucap syukur atas segala hal, dan beri kami kekuatan untuk menahan segala sesuatunya, karena kami tahu besar upah kami di surga. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.